Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah pendidikan bahasa Arab. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang seputar apa itu pendekatan, metode dan strategi dalam sebuah pembelajaran. Mungkin teman-teman merasa sudah tidak asing lagi tentang istilah-istilah tersebut, karena istilah-istilah tersebut juga dikaji dalam mata kuliah lain, tidak hanya dalam mata kuliah kita seperti mata kuliah pendidikan fikih, pendidikan matematika, dan juga mungkin ada di mata kuliah yang lain. Nah, sampai di sini teman-teman sudah sering mengucapkan dan mendengarkan istilah-istilah tersebut, tapi masih merasa bingung tentang seputar pengertiannya, hampir mirip kayaknya, kemudian seputar manfaatnya, kemudian seputar pengaplikasiannya dalam sebuah pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk di slide selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk di slide selanjutnya, saya sugestikan kepada teman-teman semua bahwasannya pembahasan kita pada kesempatan kali ini sangat mudah, sangat ringan, dan insya Allah teman-teman semuanya akan memahaminya. Teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke substansi pembahasan, teman-teman bisa lihat gambar di slide ini dulu. Di sini ada sebuah gambar bangun ruang, yaitu gambar persegi. Di sini ada 3 persegi, kecil, sedang, dan paling besar. Persegi yang paling kecil ada dalam bingkai persegi sedang, dan persegi kecil dan sedang ada dalam bingkai persegi yang paling besar. Dari gambar ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan. 3 gambar tersebut mempunyai kesamaan, yaitu ketiga-tiganya gambarnya adalah persegi, dan yang membedakan adalah ukuran dari persegi tersebut. Begitu ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Gambar ini hanya sebuah ilustrasi yang akan memudahkan kita memahami di slide selanjutnya. Teman-teman, ini merupakan gambar peta konsep dari pembahasan kita. Gambar di slide ini sama seperti gambar di slide sebelumnya. Strategi ada dalam bingkai metode, metode dan strategi ada dalam bingkai pendekatan. 3 hal tersebut dalam sebuah pembelajaran itu mempunyai sebuah kemiripan, mempunyai sebuah kesamaan. Kalau kita gambarkan bagai pinang dibelah 3. 3 hal tersebut merupakan sebuah sarana, sebuah perantara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan guru. Seandainya guru tidak menggunakan 3 hal tersebut dalam pembelajarannya, kemungkinan besar pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Contoh kasus sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pembelajaran membosankan, kemudian siswa tidak paham sehingga menimbulkan trauma yang besar. Lah, kalau kita cari tahu kenapa masalahnya ada di guru, dan guru sebabnya karena tidak menerapkan pendekatan, metode, dan strategi dalam pembelajarannya. Teman-teman, tadi kita sudah sampaikan
Antara pendekatan metode strategi mempunyai kesamaan, walaupun ada sebuah kesamaan, di sini ada perbedaannya juga. Pendekatan itu memiliki sifat aksiomatis, atau pendekatan itu baru berupa sebuah asumsi-asumsi atau dugaan. Kemudian metode memiliki sifat prosedural, atau bisa kita katakan serangkaian aksi-aksi. Dan yang terakhir, strategi itu memiliki sifat operasional, atau dalam bahasa sederhananya sebuah langkah-langkah atau tata urutan dalam pembelajaran. Mungkin sampai di sini teman-teman sudah ada sedikit gambaran tentang apa itu pendekatan, metode, dan strategi. Tapi mungkin pemahaman teman-teman belum bisa maksimal, maka oleh dari itu kita buatkan contoh aplikasi sebuah pendekatan, metode, dan strategi dalam sebuah pembelajaran. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Pembahasan kita semakin menukik ke dalam. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita masuk ke contoh aplikasi pendekatan, metode, strategi dalam sebuah pembelajaran, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan tentang pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa Arab di sana banyak sekali pilihan pendekatan, juga banyak sekali pilihan metode. Ketika teman-teman dihadapkan banyak pilihan, kemungkinan teman-teman merasa kebingungan mana yang harus diterapkan dalam pembelajarannya. Di sini sama halnya dengan teman-teman kebingungan memilih pakaian dan aksesoris untuk dipakai. Lah, teman-teman tidak akan bingung memilih ketika teman-teman mempertimbangkan kemana teman-teman akan menghadiri acara. Begitu ya. Lah, pemilihan pendekatan dan metode dalam pembelajaran bahasa Arab itu harus memperhatikan beberapa aspek. Di antara aspek tersebut yang akan kita bahas tidak usah banyak-banyak, 2 saja, ini hanya sekedar contoh. Yang pertama, aspek materi. Kalau materinya itu cocok menggunakan metode penyampaian materi dengan tanya jawab, maka teman-teman jangan memaksakan menggunakan metode diskusi. Kalau nanti dipaksakan, nanti pembelajaran tidak efektif. Itu aspek yang perlu dipertimbangkan. Kemudian aspek lain yang perlu dipertimbangkan itu adalah kemampuan teman-teman itu sendiri, kemampuan seorang guru. Dalam pembelajaran bahasa Arab di sana ada sebuah metode pembelajaran yang namanya direct method, atau metode penyampaian dalam pembelajaran bahasa Arab itu tidak menggunakan bahasa lain kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Ketika teman-teman mempunyai kemampuan berbahasa Arab dengan baik, silahkan menggunakan metode ini. Tapi kalau teman-teman tidak mempunyai kemampuan berbahasa, jangan dipaksakan menggunakan metode ini. Nanti yang menjadi korban adalah siswa. Siswa akan kebingungan, dan teman-teman sendiri sebagai guru nanti akan merasakan adem panas, nggak nyaman, dan pembelajaran akhirnya tidak efektif. Begitu ya. Di sini akan kita contohkan pendekatan, metode, strategi dalam sebuah pembelajaran. Tapi teman-teman jangan bosen ya. Ini adalah slide terakhir kita.
Contohnya yang terlihat saja biar teman-teman mudah memahami. Di sini saya mengajar dari pertemuan pertama sampai sekarang ini, teman-teman bisa menganalisa. Saya menggunakan sebuah pendekatan untuk mendekati teman-teman semua dengan menggunakan pendekatan humanistik. Pendekatan ini dipelopori oleh Abraham Maslow. Dalam prinsip belajar menurut aliran ini, yang paling utama adalah belajar itu menyenangkan, ya, tidak menyedihkan, tidak ada sebuah ancaman sehingga teman-teman merasakan bahagia. Kemudian prinsip lain menurut aliran ini, belajar itu atas inisiatif sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena disuruh oleh pendidiknya. Kemudian prinsip lain dari aliran ini, dalam belajar itu mengutamakan kebermaknaan atau manfaatnya di kemudian hari, sehingga belajar itu harus relevan. Teman-teman juga merasakan kalau belajar tidak relevan, tidak mempunyai makna untuk kehidupannya, pasti teman-teman juga tidak semangat begitu. Nah, di sini sampai di sini teman-teman bisa menganalisa sebuah pendekatan itu tampak atau tak tampak. Ternyata sebuah pendekatan itu cenderung tidak bisa ditangkap dengan panca indera, tapi bisa dirasakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, begitu ya. Selanjutnya metode. Di sini saya menggunakan sebuah metode, yaitu metode ceramah. Teman-teman pasti sudah tahu, dan metode itu cenderung tampak, ya, bisa terlihat. Dan selanjutnya strategi. Strategi itu tata urutan dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman tadi lihat dari awal, ada gambar ilustrasi pembahasan untuk memudahkan memahami, selanjutnya substansi pembahasan, dan yang terakhir adalah contoh untuk lebih memahamkan teman-teman. Teman-teman yang saya hormati, saya kira cukup sekian materi pada pertemuan ketiga ini. Semoga teman-teman mudah memahami, dan apa yang saya sampaikan ini barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.